Pada dini hari tanggal 7 Februari tahun 2017, bertempat di sebuah rumah sewaan di Kanada, seorang pelajar asal Tiongkok dipukuli habis-habisan oleh pelajar lain yang juga berasal dari Tiongkok. Pada saat itu, seorang saksi mata mengungkapkan si korban yang tengah dipukuli itu hanya bisa meraung kesakitan. Namun dalam sisa tenaganya yang terakhir, korban masih sempat mengatakan kepada si pelaku untuk memukulnya lebih keras kalau memang si pelaku berani. Setelah mendengar perkataan tersebut, si pelaku kemudian kembali mengayunkan tinjunya dengan sekuat tenaga ke arah kepala korban berkali-kali. Setelah puas membombardir korbannya dengan pukulan-pukulan itu, si pelaku kini nampaknya menyadari bahwa korban telah tewas. Oleh karena begitu banyaknya barang bukti dan saksi mata, setelah kejadian naas tersebut tidak sulit bagi pihak kepolisian Kanada untuk menemukan identitas si korban dan juga pelaku. Diketahui korban berusia 19 tahun bernama Wang. Sedangkan si pelaku yang juga berusia 19 tahun bernama Van. Setelah Van melakukan tindakan kejinya itu, ia ditangkap tanpa perlawanan oleh pihak kepolisian. Ketika diinterogasi, Van menyatakan bahwa dirinya memang telah melakukan pemukulan kepada Wang. Namun, ia tidak menyangka bahwa tindakan impulsifnya itu berakhir dengan kematian Wang. Akan tetapi, meski memiliki alasan demikian, tak lantas membuat Van bisa terlepas dari jeratan hukum yang kini tengah menghadangnya. Ia tetap harus mendekam di balik jeruji besi sambil menunggu proses peradilan atas kasus pembunuhan terhadap Wang ini dilaksanakan. Kini setelah pelaku telah tertangkap, polisi fokus untuk membuka tabir di balik perbuatan Van terhadap Wang yang ternyata ditengarai oleh cinta segitiga. Namun tak lama setelah penangkapan tersebut, ketika polisi tengah dalam proses pengumpulan barang bukti untuk proses peradilan, diketahui Van kini bisa bebas dari penjara dengan jaminan sambil menunggu proses peradilan dilaksanakan. Menurut pengacara Van, pihaknya pada saat itu telah mengajukan pembebasan bersyarat dengan jaminan uang sebesar 20 juta RMB atau 3,8 juta dolar Kanada atau setara dengan 45 miliar rupiah kepada pengadilan. Oleh karena itulah, kliennya kini dapat kembali pulang ke rumahnya sambil menunggu proses peradilan dilaksanakan. Akan tetapi meski demikian, tidak ada yang akan bisa merubah proses peradilan yang selayaknya. Karena meski tidak dipenjara, Van tetap dikontrol ketat dengan tidak boleh bepergian keluar dari radius yang ditentukan, apalagi sampai berani bepergian ke luar negeri. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa pembunuhan terhadap Wang ini dilandasi atas cinta segitiga. Wang yang merupakan korban merupakan warga negara Tiongkok. Ia dan keluarga besarnya tinggal di Henan. Ketika ia lulus SMA, Wang memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya di Kanada. Wang sendiri dikenal oleh orang-orang terdekatnya merupakan anak yang fokus kepada studinya dan juga bukan pembuat onar semenjak ia di Tiongkok maupun kini saat ia tinggal di Kanada. Setelah Wang berhasil tinggal di Kanada, ia berkenalan dengan seorang gadis yang berusia 1 tahun lebih muda darinya yang juga merupakan keturunan Tionghoa bernama Jiaki. Tidak diketahui jelas asal-usul Jiaki. Namun ia sebelumnya sempat tinggal di Singapura sebelum akhirnya tinggal di Kanada. Awal mula Wang dan Jiaki berkenalan ketika mereka sama-sama menghadiri pertemuan antar mahasiswa internasional. Pada saat itu, Wang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Jiaki lantaran tubuh mungil dan paras imutnya.
Oleh karena itulah Wang kini bertekad untuk mengejar Jiaqi dengan sekuat tenaga. Hingga pada akhirnya upaya Wang itu membuahkan hasil dan Wang akhirnya dapat mengambil hati Jiaqi hingga keduanya pun kini resmi berpacaran. Setelah resmi berpacaran dengan Jiaqi, Wang begitu bersemangat. Ia yang tidak pernah dekat dengan wanita manapun semenjak di Tiongkok kini akhirnya berhasil mendapatkan gadis idamannya. Oleh karena dibutakan oleh rasa cinta yang menggebu-gebu, nampaknya Wang tidak cukup tahu sifat asli Jiaqi. Pada masa-masa awal berpacaran, Jiaqi meminta Wang untuk membuktikan rasa cintanya kepada dirinya. Wang yang naif pada saat itu tentu saja menyanggupi apapun permintaan Jiaqi, termasuk memberikan kartu ATM miliknya beserta kata sandinya kepada Jiaqi. Tak ada pikiran negatif apapun pada saat itu. Dalam benak Wang, yang ia inginkan hanya membuat Jiaqi bahagia dengan apa yang ia miliki. Namun seiring berjalannya waktu, kartu ATM saja tidak cukup. Jiaqi kemudian juga meminta kartu kredit milik Wang. Tak lama setelah semuanya berhasil dimiliki oleh Jiaqi, Wang mengetahui bahwa 3 kartu kreditnya telah melampaui batas maksimal. Dan selain itu, uang di rekeningnya pun juga sudah tidak bersisa. Mengetahui hal demikian, Wang bahkan tidak berani meminta Jiaqi untuk lebih berhati-hati menggunakan uang miliknya. Bagi Wang, ketika Jiaqi begitu girang mendapatkan barang-barang mahal yang ia inginkan, dirinya rela melakukan segalanya. Oleh karena kini semua uangnya telah habis dipergunakan oleh Jiaqi, Wang kemudian mulai mencari cara bagaimana untuk bertahan hidup di Kanada ini. Maka dari itulah ia kemudian pindah ke rumah sewaan yang lebih murah agar uang yang dikirimkan oleh orang tuanya untuk membayar sewa rumah memiliki sisa yang bisa ia pergunakan untuk hidup sehari-hari. Namun perjuangan Wang tidak hanya sampai di situ. Ia kini juga sengaja untuk makan 1 hari sekali agar sisa uang yang ia miliki masih bisa dipergunakan untuk memberikan Jiaqi apapun yang ia mau. Wang sendiri sebenarnya bukan berasal dari keluarga kaya. Meski dirinya dapat bersekolah di Kanada, namun orang tuanya bekerja sangat keras demi mewujudkan impian Wang tersebut. Oleh karena itulah orang tua Wang hanya mampu mengirim uang yang pas-pasan untuk Wang hidup setiap harinya. Jiaqi pada dasarnya juga sudah mengetahui hal ini. Namun ia tidak peduli dan tetap menuntut Wang untuk memberikan apapun yang ia mau. Tak jarang keduanya sering terlibat pertengkaran karena hal ini. Di satu sisi, Jiaqi selalu menuntut untuk dibelikan banyak barang mewah. Sedangkan Wang di sisi lain tidak memiliki uang untuk mewujudkan keinginan Jiaqi itu. Ia telah memberikan semua miliknya kepada Jiaqi. Namun selera Jiaqi yang terlewat tinggi tentu saja tidak dapat dipuaskan oleh Wang. Oleh karena itulah Jiaqi sering meminta putus dari Wang. Mendengar hal demikian terlontar dari mulut Jiaqi, Wang mulai merasa panik. Ia kemudian terus memohon kepada Jiaqi untuk tidak meninggalkan dirinya dan kembali menyanggupi apa yang diinginkan oleh Jiaqi. Jiaqi yang mendengar Wang kembali menyanggupinya kemudian memberikan Wang waktu untuk menepati janjinya itu. Mengetahui hal demikian, Wang kini harus berpikir dengan keras bagaimana cara agar ia mendapatkan banyak uang dengan cepat. Pada saat itulah ia terfikirkan meminta kepada orang tuanya. Demi mendapatkan uang tersebut, Wang kemudian berbohong kepada kedua orang tuanya. Pada saat itu, Wang menelpon kedua orang tuanya. Ia lalu mengatakan bahwa dirinya hendak mengikuti 6 kelas bimbingan belajar sekaligus.
Oleh karena itulah ia membutuhkan uang 100.000 dolar Kanada atau 500.000 yuan atau setara dengan 1,1 miliar rupiah. Orang tua Wang yang mendengar putranya meminta uang tersebut demi kelancaran studinya tentu saja menyanggupi permintaan Wang itu dan segera mengirimkan uang kepada Wang. Setelah Wang mendapatkan uang sebanyak itu dari orang tuanya, ia langsung mengabarkannya kepada Jiaqi. Jiaqi yang mengetahui Wang memiliki uang sebanyak itu, tentu saja kini mau untuk kembali rujuk dengan Wang. Wang menghabiskan seluruh uang pemberian orang tuanya demi memuaskan keinginan Jiaqi untuk berbelanja barang-barang mewah. Pada titik ini, Wang begitu bahagia karena ia bisa memberikan semua yang Jiaqi mau. Namun yang tidak Wang ketahui adalah pada saat ini Jiaqi sebenarnya sedang dekat dengan laki-laki lain yang bernama Fang. Fang sendiri sangat jauh berbeda dari Wang. Selain tubuhnya yang begitu atletis, Fang sendiri juga diketahui sangat terlatih dalam beberapa jenis bela diri. Namun yang lebih utama bagi Jiaqi adalah Fang merupakan anak dari keluarga kaya raya di Kanada. Bagi Jiaqi saat ini memiliki hubungan dengan Wang dan Fan tentu sangat menguntungkan dirinya. Pasalnya kedua laki-laki itu begitu mencintainya dan rela melakukan apapun yang ia minta. Meski Wang sendiri bukanlah anak orang kaya raya, namun Jiaqi sangat diuntungkan oleh Wang yang selalu menuruti apapun kemauannya, terutama dalam urusan uang. Meski Wang sangat pas-pasan, namun nyatanya Wang bisa memberikan jumlah uang yang lebih besar kepada dirinya dibandingkan dengan Fan. Sedangkan Fan di satu sisi merupakan anak dari keluarga kaya raya. Jiaqi dengan mudah bisa panjat sosial hanya dengan menjadikan Fan sebagai kekasihnya. Memang sungguh sangat miris melihat gadis berusia 18 tahun bisa berpikiran selicik dan seegois ini. Namun nyatanya Jiaqi adalah contoh nyata dari manusia yang tidak punya empati atas kehidupan orang lain. Setelah sempat beberapa waktu, Jiaqi tak lagi meminta putus dari Wang. Ketika Wang mendapatkan uang dari orang tuanya, kini kata-kata putus itu kembali terlontar dari mulut Jiaqi manakala mengetahui uang Wang dalam sekejap telah habis untuk ia belanjakan. Wang di satu sisi yang kembali mendengar permintaan putus tersebut lagi-lagi harus merasakan sakit yang teramat dalam. Wang terus berpikir apakah yang membuat Jiaqi terus ingin memutuskan hubungan dengan dirinya. Untuk menjawab pertanyaan dalam benaknya itu, Wang kemudian mencari informasi dari teman-teman Jiaqi. Dalam pembicaraannya dengan salah seorang teman Jiaqi itulah Wang mendengar nama Fan, seorang laki-laki dari keluarga kaya yang sudah beberapa waktu lalu resmi berpacaran dengan Jiaqi. Awalnya Wang tidak langsung mempercayai hal itu. Demi mendapatkan kejelasan, ia kemudian melihat sosial media Jiaqi. Di sana ia melihat beberapa kali Fan dan Jiaqi sempat bertukar komen yang cukup mesra. Setelah itu untuk lebih memastikan semuanya, Wang kemudian membuka laman media sosial Fan. Dari sana, Wang melihat Fan sering membagikan foto dan videonya sedang berada di beberapa tempat dengan Jiaqi. Keduanya terlihat akrab dan mesra selayaknya sepasang kekasih. Jika melihat dari bulan dan tanggal video dan foto-foto itu diunggah di sosial media Fan, Wang melihat bahwa ketika itu Jiaqi masih resmi berpacaran dengan dirinya. Pada titik inilah Wang mulai menyadari bahwa selama ini Jiaqi memiliki hubungan dengan dirinya dan Fan sekaligus.
Karena diliputi oleh rasa cemburu yang berkecambuk, Wang kemudian mengkonfrontasi Fan dan memperkenalkan diri sebagai kekasih Jiaqi. Semenjak saat itulah, kini Fan mulai melihat Wang adalah pesaingnya. Begitupun juga sebaliknya. Di satu sisi, Jiaqi yang melihat dua lelaki memperebutkan dirinya kini mulai besar kepala. Ia nampaknya begitu menikmati manakala dua laki-laki bersaing melakukan apapun yang mereka mampu untuk bisa mendapatkan dirinya. Hal inilah yang dari awal ia cari dalam setiap hubungannya. Sebelumnya ketika ia masih tinggal di Singapura, hal serupa juga terjadi kepada Jiaqi. Namun bukan Jiaqi namanya jika tidak memanfaatkan keadaan. Pada saat itu, ia malah membuat kedua laki-laki itu semakin memperebutkannya hingga berakhir dengan salah seorang laki-laki harus dirawat di rumah sakit dan salah seorang lelaki lainnya harus meninggalkan Singapura karena berurusan dengan hukum setelah apa yang ia perbuat. Oleh karena itulah, Jiaqi kemudian pindah ke Kanada dan memulai hidup baru. Namun setelah sampai di Kanada, nampaknya drama yang dibawa oleh Jiaqi tidak berubah banyak. Ia kembali membuat dua laki-laki memperebutkan dirinya. Pada saat itu, Jiaqi, Fan, dan beberapa teman mereka lainnya berkumpul. Mengetahui Wang yang bersikap seolah menantang Fan membuat Jiaqi terus memprovokasi Fan untuk memberi Wang pelajaran agar Wang tidak mengganggu hubungan mereka lagi. Oleh karena itu, atas persetujuan keduanya, yakni Fan dan Wang, keduanya pun bertemu pada tanggal 6 Februari tahun 2017. Pada saat itu, Fan yang bersama dengan Jiaqi dan juga teman-temannya bertemu dengan Wang di suatu tempat. Keduanya sempat adu mulut sebelum akhirnya berkelahi. Melihat perkelahian antara Wang dan Fan semakin memanas, teman-teman Fan kemudian melerai keduanya. Dan akhirnya pertengkaran itu pun berakhir. Setelah kejadian itu, Fan kemudian mengantarkan Jiaqi pulang. Namun di tengah perjalanan, Jiaqi terus mengomel dan merasa tidak puas akan perkelahian yang sebelumnya terjadi antara Fan dan Wang. Pada saat itu, Jiaqi terus mengatakan kepada Fan bahwa Wang masih begitu angkuh dan oleh karena itu ia merasa Wang pasti akan mengganggu hubungan mereka lagi ke depannya. Agar hal itu tidak terjadi, Fan harus kembali memberi pelajaran kepada Wang agar Wang benar-benar merasa jera. Fan di satu sisi yang mendengar hal demikian nampaknya mulai kembali terprovokasi. Meski ia memiliki badan besar dan tegap, namun otak Fan tidak cukup mampu untuk mengindikasi bahwa saat ini Jiaqi sedang memanfaatkan dirinya. Oleh karena itulah, Fan kemudian bertanya kepada Jiaqi apa yang harus ia lakukan. Pada malam itu, Jiaqi mengatakan bahwa dirinya mengetahui bahwa dalam rumah sewaan milik Wang terdapat ruangan bawah tanah. Jiaqi mengusulkan agar mereka menyelinap lewat jendela ruang bawah tanah dan kemudian menyergap Wang ketika ia sedang tidak siap. Tak lama setelah pembicaraan itu, Fan dan Jiaqi kemudian menuju rumah Wang. Pada saat itu, keduanya lalu menyelinap lewat ruang bawah tanah di rumah sewaan Wang. Ketika Fan dan Jiaqi akhirnya berhasil menyelinap masuk, keduanya kemudian menyergap Wang yang pada saat itu sedang duduk di sofa sambil bermain game. Tanpa diketahui oleh Wang, Fan kemudian langsung mendekap tubuh Wang yang pada saat itu sedang tidak siap untuk melakukan perlawanan. Fan kemudian menindih tubuh Wang dan memukuli kepala Wang berkali-kali. Pada saat itu, meski tubuhnya tidak bisa membalas serangan Fan, Wang tetap tidak gentar.
ia menantang Van dengan kata-katanya. Hingga pada akhirnya Van kembali mengayunkan tinjunya hingga Wang tidak sadarkan diri. Sebelum Wang sempat pingsan, teman satu rumah Wang sempat mencoba menarik tubuh Van agar berhenti memukuli Wang. Namun tindakan teman Wang itu dapat dicegah oleh Jiaqi yang begitu bersemangat menyaksikan perkelahian tersebut seperti orang gila. Barulah ketika Wang pingsan, ia mulai merasa was-was. Teman satu rumah Wang yang kini mengetahui Wang telah pingsan kemudian mencoba menelpon ambulans. Namun tindakan itu kembali dapat dicegah oleh Jiaqi. Dalam pemikiran Jiaqi, jika ambulans datang, maka mereka akan tahu bahwa dirinya dan Van adalah pelaku pemukulan ini, dan mereka akan berurusan dengan polisi. Namun teman satu rumah Wang itu tidak kehabisan akal. Meski terus dicegah oleh Jiaqi, ia diam-diam menelpon taksi untuk membawa Wang ke rumah sakit. Ketika mengetahui bahwa mobil taksi sedang berada di depan rumah Wang, Jiaqi kemudian kembali panik. Pada kala itu, teman Wang hendak membopong Wang yang kala itu sudah tidak sadarkan diri. Namun Jiaqi tetap ngotot untuk mengganti baju Wang. Hal ini mengakibatkan Wang harus kehilangan waktu berharganya untuk bisa diselamatkan. Semua itu terjadi hanya karena Jiaqi tidak mau dirinya berurusan dengan kepolisian. Alhasil, ketika Wang pada akhirnya bisa tiba di rumah sakit pada dini hari tanggal 7 Februari 2017, pihak rumah sakit menyatakan bahwa Wang telah meninggal dunia. Karena meninggalnya Wang ini memenuhi unsur pembunuhan, pihak kepolisian langsung menangkap Van yang pada saat itu sedang bersantai di rumahnya. Namun sayangnya setelah penyelidikan dilakukan, polisi tidak melihat adanya partisipasi Jiaqi dalam pembunuhan Wang ini. Oleh karenanya, Jiaqi masih bisa melenggang bebas. Sedangkan Van kini yang juga bebas dengan jaminan masih menunggu untuk proses peradilan. Menurut teman-teman Jiaqi, kini Jiaqi menghilang. Kemungkinan Jiaqi pada saat ini kembali ke Guangdong dan mengganti namanya. Sosial medianya pun kini telah tidak aktif. Pada titik ini tinggallah orang tua Wang yang harus merasakan penderitaan akibat kematian Wang. Hati orang tua mana yang tidak berkecambuk manakala mendengar berita bahwa putra mereka telah meninggal. Oleh karena itulah ketika mereka mengetahui Wang telah meninggal, mereka langsung memesan tiket pesawat menuju Kanada. Setibanya di Kanada, mereka langsung menuju rumah sakit tempat jenazah Wang berada untuk proses identifikasi. Pada saat proses identifikasi tersebut, hati orang tua Wang begitu hancur ketika melihat putra mereka babak belur. Tubuhnya pun juga sangat kurus kering. Setelah selesai melakukan proses identifikasi jenazah, orang tua Wang kemudian mendatangi rumah sewaan Wang. Ketika merapikan barang-barang di kamar Wang, mereka kembali dibuat hancur manakala melihat perabotan yang Wang gunakan sungguh sangat usang. Bahkan semua barang di dalam kamar Wang itu hampir semuanya dalam kondisi rusak. Setelah melihat semua kondisi ini, mereka kemudian membuka ponsel Wang untuk mencari tahu. Dan setelah membuka ponsel Wang itulah semuanya akhirnya terjawab sudah. Pada saat inilah mereka tahu bahwa Wang memberikan semua uangnya untuk Jiaqi. Selain itu, Wang juga hanya bisa makan 1 hari sekali karena semua uang miliknya untuk Jiaqi. Hal ini menjadi jawaban mengapa tubuh Wang sangat kurus kering. Selain itu, ia sengaja berpindah rumah sewaan demi menghemat uang untuk Jiaqi. Semua yang Wang lakukan hanya untuk Jiaqi sampai ia tidak memikirkan dirinya sendiri.
Setelah mengetahui hal demikian, kembali hati orang tua Wang dibuat hancur. Manakala mereka menyadari betapa sang putra dimanfaatkan oleh orang yang dicintainya. Bahkan ketika membuka sosial media putranya itu, orang tua Wang melihat kali terakhir Wang membuat postingan sebelum meninggal adalah foto dirinya dan Jiaqi yang di bawahnya terdapat caption yang bertuliskan, "Jiaqi, aku ingin membuatkan sup daging untukmu." Orang tua Wang sontak kembali dibuat menangis manakala melihat ketulusan sang putra kepada orang yang dicintainya. Kini setelah Wang dikebumikan, orang tua Wang harus menunggu untuk proses peradilan. Pada akhirnya, setelah menunggu selama 2 tahun, proses peradilan pun akhirnya dilaksanakan. Pada tanggal 7 November tahun 2019, pengadilan Kanada memutuskan bahwa Van bersalah atas pembunuhan yang tidak disengaja kepada Wang. Dan ia dijatuhi hukuman penjara selama 53 bulan atau setara dengan 4 tahun 5 bulan. Van juga bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah 1 tahun menjalani masa hukuman. Mendengar putusan hakim tersebut, adik laki-laki Wang merasa sangat tidak terima. Oleh karena itu, ia sempat melampiaskannya kepada pengacara Van. Dengan santai pria paruhbaya itu menjawab bahwa dirinya dapat menuntut adik laki-laki Wang itu jika ia terus mengancamnya. Sungguh sangat disayangkan, kini keluarga Wang hanya bisa terus menguatkan diri untuk dapat menghadapi kematian Wang yang begitu tragis, serta hukuman kepada para pelaku yang sangat tidak memuaskan. Hukum nampaknya tidak tegak lurus di mata mereka, karena kini Van masih bisa melenggang bebas setelah selesai menjalankan hukumannya yang begitu ringan. Hal yang sama juga terjadi pada Jiaqi. Ia kini masih bisa hidup bebas melakukan apapun yang ia mau. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di kasus-kasus Channel House selanjutnya. Terima kasih. Bye.